Nah, dari fungsi gelombang Schrödinger ini, kita bisa menghubungkan nilai dari bilangan kuantumnya dengan orbital atomnya. Jadi, kalau misalnya kita punya bilangan kuantumnya utamanya 1, terus nilai bilangan kuantum L-nya sama dengan 0, magnetiknya 0, nomor orbitalnya 1, jadi ternyata dia adalah 1s gitu. Dan itu juga kalau misalnya kita punya dia 2, M-nya yang L-nya 0, ML-nya 0, nomor orbitalnya 1, jadi dia 2s. Nah, dari sinilah hubungan antara nilai-nilai tadi bilangan kuantum tersebut terhadap orbital atomnya. Nah, persamaan Schrödinger ini yang tadi yang kita jelaskan itu hanya berlaku untuk satu elektron, jadi hanya terpakai untuk membayangkan pendekatan ketika atom tersebut dianggap mirip dengan hidrogen, di mana satu proton dikelilingi oleh satu elektron. Padahal kan sebenarnya kan dalam kasus realnya itu banyak elektron kan yang kita temuin ya, kayak sederhananya helium aja. Helium terdiri dari 2 neutron, 2 proton dikelilingi 2 neutron. Berarti kan lebih dari 1 gitu, tidak seperti hidrogen. Nah, otomatis akan ada tolakan elektron-elektron dalam atom di multi elektron tersebut. Dan di setiap orbital ini, setiap orbital pada multi elektron itu diwakili oleh lingkaran atau satu garis. Nah, subkulit yang berbeda, nilai L-nya memiliki energi yang berbeda juga. Semua orbital dari subkulit yang sama memiliki energi yang sama juga. Saat naik dalam energi, jarak antar kulit yang berurutan atau nilai N berkurang karena jumlah subkulitnya juga meningkat. Dan hal ini juga yang menyebabkan tukar pilihnya beberapa subkulit. Contohnya 4S dengan 3D, 5S dengan 4D, 6S dengan 4F dan 5D. Oleh karena itulah perlu penjelasan lebih lanjut, yaitu tentang konfigurasi elektron. Jadi konfigurasi elektron untuk unsur yang memiliki lebih dari satu elektron yang kompleks itu perlu dijelaskan. Nah, di sini kita pahami dulu beberapa istilah. Itu ada muatan inti efektif, di mana muatan inti efektif itu adalah elektron di kulit bagian dalam bertindak sebagai pelindung elektron-elektron yang terletak pada kulit lebih luar dari interaksi muatan positif inti dan atom. Jadi kalau misalnya tadi kita bayangkan inti di bagian tengah dikelilingi ada elektron pada kulit pertama, elektron pada kulit kedua. Nah, yang menjadi pelindung siapa? Yaitu elektron pada kulit pertama, melindungi elektron pada kulit berikutnya terhadap muatan positif inti yang ada di tengah. Beberapa orbital mengalami penetrasi pada inti atom melebihi yang lainnya, jadi S itu lebih kuat tertarik kepada inti dan lebih besar daripada P, dan P juga lebih besar daripada D, dan juga lebih besar daripada L. Akibatnya terdapat tingkat-tingkatan energi yang berbeda untuk sub-tingkat energi yang berbeda dari masing-masing bilangan kuantum utama. Oleh karena itulah, dalam penyusunan konfigurasi elektron ini kita memerlukan beberapa prinsip-prinsip yang kita gunakan untuk menyusun konfigurasi elektron. Yang pertama itu adalah prinsip Aufbau, kemudian prinsip larangan Pauli dan Atomhan. Kalau prinsip Aufbau itu menjelaskan bahwa untuk membangun konfigurasi elektron tadi itu dimulai dengan meminimalkan energi, jadi mulai dari energi terendah terlebih dahulu. Kemudian kalau prinsip larangan Pauli itu menyatakan bahwa tidak ada dua elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Sedangkan pada aturan Hahn, orbital yang mengalami degenerasi ditempati terlebih dahulu. Ini secara lebih jelasnya kita jelaskan bahwa prinsip Aufbau itu tadi dimulai dari energi yang paling rendah. Jadi isi subkulit energi terendah sebelum ke subkulit energi tertinggi berikutnya. Yang paling rendah energinya adalah 1S, diisi 1S dulu. Kemudian 2S, udah penuh 2S, baru 2P, baru 3S berikutnya. Sampai seberapa banyak jumlah elektron yang ingin kita masukkan. Nah, itu juga isi N paling bawah terlebih dahulu.
kemudian isi L terendah terlebih dahulu, dan isi NL tertinggi terlebih dahulu, dan kemudian isi MS tertinggi. Jadi kita isi positif terlebih dahulu, baru nanti kalau udah setengah penuh baru kita isi yang MS negatifnya atau yang karena yang speednya negatif. Nah, kalau pada prinsip larangan Pauli menyatakan bahwa tidak ada dua elektron dalam atom yang sama dapat memiliki himpunan keempat dalam kuantum yang sama. Jadi nggak mungkin ada tidak ada mungkin ada dua elektron di dalam atom yang akan mempunyai NL, ML, dan MS itu sama. Pasti akan ada yang berbeda minimal pada MS-nya. Jadi ada yang satu positif, pasti ada yang satu lagi negatif. Nah, hanya dapat memiliki dua elektron per orbital. Jadi maksimum orbital kita itu hanya diisi oleh dua elektron. Dan dua elektron dalam orbital yang sama harus memiliki spin yang berlawanan. Jadi harus dia dalam bentuk dipasangkan. Jadi tidak mungkin plus setengah sama plus setengah, itu tidak mungkin ada dalam satu orbital. Nah, jika jumlah elektronnya ganjil, berarti tidak ada yang tidak berpasangan elektronnya. Dan begitu juga jika jumlahnya genap, itu bisa tergantung apakah dia tergantung pada jumlah orbital yang kita punya. Konsekuensi dari larangan Pauli ini menyebabkan bahwa maksimum elektron yang ada pada kulit S itu adalah 2. Sedangkan maksimum elektron yang ada pada kulit P 6, pada kulit B 10, dan pada kulit F 14. Dan masing-masing dari subselnya itu atau shellnya itu atau kulit itu maksimum itu kulit pertama itu terdiri dari 2 elektron. Kulit kedua maksimum terdiri dari 8, yaitu 2S dan 2P. S 2, 2P 6, otomatis 2 tambah 6, 24. Nah, kulit ketiga itu maksimumnya 18, dan kulit keempat maksimumnya adalah 32. Karena terdiri dari orbital S, orbital P, orbital D, dan orbital F. Sedangkan kalau aturan Hahn itu menjelaskan bahwa kalau kita memiliki lebih dari suatu orbital dengan energi yang sama, masukkan satu elektron ke setiap orbital dengan putaran paralel. Jadi semuanya ke atas dulu. Jadi kita jangan, kalau misalnya kita punya seperti ini, yang ini dimasukkan dulu ke orbital 2P kita. Ini MLS minus 1, 0, 1, 1. Nah, jadi tidak dipasangkan ke bawah, tapi ya kita masukkan satu-satu ruang terlebih dahulu sampai dia terisi setengah penuh. Kalau udah setengah penuh baru kita ganti menjadi NS minus setengah. Nah, kenapa hal ini perlu dilakukan? Karena adanya tolak menolak elektron di wilayah ruang yang sama dari pengamatan empiris berdasarkan sifat magnetiknya. Ini sifat magnetik dari ini ada yang paramagnetik, elektron tidak berpasangan, dan ada yang diamagnetik, semua elektron berpasangan. Dari kesemua hal tadi di atas, kita bisa menyederhanakannya menjadi konfigurasi elektron yang kita susun dalam tabel periodik. Jadi tabel periodik ketika kita punya orbital yang terisi Ns, itu dia berada pada bagian ini yang kuning ini, L kali dan A kali kanan. Nah, golongannya ini merupakan kulitnya. Ada kulit pertama, kulit kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 9, 7. Nah, ketika orbital kita terisi adalah NP, ini yang berwarna abu, hampir abu ini, hampir keping ini juga, ini adalah tersusun dari NP, orbital terisinya, boron, karbon, hidrogen, oksigen, fluor, golongan dari gas mulia. Begitu juga kalau yang terisi adalah N-1 dari orbital D, ini bagian logam-logam transisi. Kalau udah F, platinida, dan argon. Nah, cara penemuan golongan ada beberapa metode. Itu dalam penemuan golongan pada tabel periodik, ada yang menggunakan pada final menggunakan American Chemical Society, itu ada sistem IUPAC lama,
dan IUPAC yang sekarang. Jadi kalau IUPAC lama itu masih tergolong A sama B. Kalau IUPAC sekarang itu udah sampai golongan digolongkan menjadi 18. Jadi disamakan, jadi ada 1, 2, 3, ada golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 18. Tapi kalau pada IUPAC lama itu masih ada 1A, 2A, ada 1B, 2B, seperti itu. Nah, pada sistem periodik ini ada sifat periodik. Nah, sifat periodik ini sebenarnya adalah sifat kimia dan spesies unsur itu bervariasi secara sistematis dengan posisi dalam tabel periodik, yaitu karena konfigurasi elektron unsurnya tersebut. Untuk menjelaskannya terlebih dahulu sebenarnya kita harus mempertimbangkan jumlah muatan positif yang dirasakan oleh elektron luar atau elektron valensi. Jadi pertimbangannya adalah Z atau muatan inti efektif. Jadi elektron yang dekat dengan inti melindungi elektron yang terletak pada kulit lebih luar dari interaksi muatan positif terdapat. Jadi nilai dari muatan inti efektif yang dirasakan oleh elektron di luar itulah yang menurunkan terhadap kita sifat keperiodikan dari unsur-unsur yang ada di dalam tabel periodik. Contohnya seperti ini, jari-jari atom. Jari-jari atom dalam satu golongan itu dari atas ke bawah semakin besar jari-jarinya, karena pada dasarnya zat efektifnya, muatan inti efektifnya konstan. Akan tetapi jumlah kulitnya bertambah, jadi elektron terluarnya semakin jauh dari inti, sehingga jari-jarinya akan semakin besar dari atas ke bawah dalam satu golongan. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, nilai N-nya yang konstan, jadi jumlah kulitnya yang konstan, tetapi nilai Z efektifnya itu bertambah karena elektron terluar merasakan Z efektif semakin besar, sehingga jari-jarinya juga semakin menjadi lebih kecil. Nah, sedangkan pada logam transisi dan logam transisi bawah itu variasi ukurannya kurang menonjol sebagai inti pengisi. Jadi pada N yang sama elektron keluarnya melintasi atau dalam satu periode itu semakin turun nilai zat efektifnya, dan N-nya juga turun secara bertahap. Dan pada kasus jari-jari ionik itu semakin dari atas ke bawah nilai jari-jarinya semakin besar, sedangkan dari kiri ke kanan nilai jari-jarinya semakin turun. Dan kalau kita bandingkan antara kation, itu kation itu lebih kecil daripada atom netral. Karena apa? Karena Z efektifnya yang sama, akan tetapi energi terluarnya lebih sedikit, elektron terluarnya itu lebih sedikit kalau misalnya dia adalah kation. Kation itu berarti positif kan, berarti ada elektron yang lepas. Nah, otomatis ukuran jari-jarinya akan lebih tertarik ke ini. Sedangkan pada anion itu lebih besar jari-jari ioniknya dibandingkan pada atom netral. Karena apa? Karena pada Z efektif yang sama, elektron terluarnya itu lebih banyak karena dia tadi negatif, sehingga ukuran jari-jari ionnya akan lebih tertarik menjauhi inti, jadi lebih mengembang. Jadi ukuran, kalau misalnya kita lihat di sini Fe3+ itu lebih kecil dibandingkan atom netral, sedangkan ini juga tapi F- itu lebih besar dibandingkan fluor netral.